Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa sekalian. Kita hari ini melanjutkan pembicaraan tentang variabel. Kemarin kita berbicara tentang variabel independen dan variabel dependen. Sekarang kita bicara tentang variabel moderator, variabel intervening, dan beberapa variabel yang lain dan contoh-contohnya. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang jenis-jenis variabel. Ini ada variabel moderator atau moderasi. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tapi oleh peneliti bisa ditentukan. Namanya variabel moderasi. Kita lihat apa yang saya kasih tanda ini merah, ini moderator variabel. Jadi bisa dengan mediasi. Tadi kita bicara moderasi dulu, yaitu gambarnya seperti itu: penghasilan, gaya hidup, budaya lingkungan ya. Jadi budaya lingkungan itu panahnya di ke atas dan itu kotaknya berbeda. Nah, artinya variabel itu bisa mempengaruhi. Ini variabel moderasi. Berbeda lagi dengan intervening variable atau variabel intervening, variabel mediasi. Mirip-mirip istilahnya. Variabel mediasi ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel bebas dan variabel terikat, tetapi agak sulit diukur. Nah, itu dia masuknya melalui satu kalau di gambar, coba kita lihat di gambar yang saya kasih tanda merah ini, lingkaran kotak merah ini. Jadi masing-masing variabelnya di situ jadi garis lurus. Artinya variabel mediasi ini dipengaruhi atau mempengaruhi atau lebih banyak dia berada di jalur satu jalur gitu. Jadi biasanya variabel mediasi ini dia tidak bisa diukur karena dia intervening, itu masuk, dia masuk di situ. Jadi variabel mediator atau mediasi berada dalam satu jalur hubungan, sementara moderator yang tadi sebelumnya itu berada di luar jalur. Ciri khas dari variabel mediator, terutama dalam ilmu sosial, itu biasanya mudah berubah. Misalnya mood, emosi, rasa puas, benci, sedih, dan seterusnya. Sedangkan moderator yang tadi sebelumnya itu susah berubah, seperti usia, masa kerja, dan seterusnya. Contohnya jadi hubungan antara stres kepribadian terhadap kinerja. Di situ ada stres yang dirasakan menjadi variabel intervening. Dia stres ini bisa muncul tiba-tiba, bisa enggak. Makanya menjadi moderator variabel intervening. Sementara yang kepribadian, usia, pendidikan, dan seterusnya itu masuk pada moderator, variabel moderator yang masuknya di luar jalur. Itu stres dan kinerja adalah masing-masing independen dan dependen variabelnya. Ada lagi namanya variabel kontrol. Itu biasanya untuk penelitian kuantitatif, ketika kita mencari tahu efeknya apa benar dari variabel independen itu, maka dikontrol dengan satu keadaan, itu disebut variabel kontrol. Jadi ini tadi penjelasan tentang variabel intervening, variabel moderating atau moderator variabel, dan variabel control. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memahami. Jadi intinya gambar dari semua itu tadi adalah kita kalau melihat di situ ada namanya variabel bebas, intervening variabel di tengah, variabel terikat di sebelah kirinya, kemudian variabel moderator bisa masuk dari luar kotak,
variabel kontrol bisa berada di jalurnya variabel bebas. Jadi contohnya manajemen kepala sekolah, umpamanya kita mengukur sebagai variabel bebas, kemudian kita ingin mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja. Ada di tengah yang sejalur namanya etika kerja Islami. Etika kerja Islami itu dianggap sebagai intervening variabel, sehingga dia bisa berubah-ubah itu etika itu. Itu bisa mempengaruhi hubungan variabel, mempengaruhi tinggi rendahnya pengaruh dari manajemen kepala sekolah dan kepada peningkatan kinerja, tapi agak sulit diukur gitu. Tetapi kalau yang lingkungan budaya itu menjadi moderator variabel moderator itu dia masuknya di luar jalur itu, dia mempengaruhi juga. Sementara yang mengeliminasi yang variabel lain supaya kita ketahuan bahwa penyebab dari peningkatan kinerja sebenarnya adalah manajemen kepala sekolah, maka kita ada namanya variabel kontrol. Demikian para mahasiswa, hari ini kita sudah menyelesaikan topik tentang variabel, dan berikutnya adalah tugas. Jadi saya kasih tugas kepada para mahasiswa yang nanti dikumpulkan. Tugasnya adalah membuat kerangka konstruksi variabel, memilih sendiri variabel apa, kemudian membuat definisi konsep dan definisi operasional, ditulis di Word tetapi menggunakan Mendeley. Jadi yang sudah ada Mendeley-nya, yang sudah bisa jalan, silakan langsung dengan Mendeley-nya. Yang belum mungkin diperbaiki atau dicari kemudian, atau pinjam laptop yang temannya yang Mendeley-nya sudah jalan. Referensinya atau rujukannya itu nanti menggunakan Mendeley dan dikumpulkan dalam bentuk soft file di WA ya. Jadi nanti dari soft file kelihatan itu bahwa Anda menggunakan Mendeley. Itu tugasnya. Dan ini saya anggap tugas akhir. Nanti jika ada ujian, jika saya pertimbangkan perlu ujian, maka ada ujian. Kalau enggak, ini sebagai tugas akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.